Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ansyariantara Udatujana dengan NPM 2115061008 dari kelas PSTIA. Jadi di video ini saya akan mereview jurnal yang saya pilih untuk tugas akhir praktikum 5 metodologi OAD Rekayasa Perangkat Lunak. Langsung saja kita ke jurnalnya. Baik, jadi saya memilih jurnal dengan judul Implementasi Web Elektronik E-commerce di Toko Pecah Belah Center dalam meningkatkan persaingan bisnis perdagangan, yang mana jurnal tersebut ditulis oleh Marini dan Sarwinda dari program studi Sistem Informasi STMIK Atmalukur. Langsung saja kita ke bagian abstraknya. Jadi, implementasi web elektronik e-commerce ini diharapkan dapat mempermudah melakukan transaksi pembelian bagi masyarakat dan meningkatkan perdagangan. Implementasi web elektronik e-commerce menggunakan metode OOAD atau Object Oriented Analysis Design. Jadi tahapan pengembangan pemodelan desain menggunakan analisis permasalahan dan kebutuhan aplikasi pemasaran, desain model proses, desain model data, pembuatan program aplikasi, dan implementasi aplikasi. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui penggunaan internet di masa kini sudah mengalami perkembangan dan pemberian manfaat yang signifikan pada bidang bisnis, terutama dirasakan oleh perusahaan skala besar. Jadi sasaran utama implementasinya itu mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas eh, dalam kelancaran proses bisnis jual beli. Adapun beberapa kata kunci dalam jurnal ini yaitu web, atau website, eh, e-commerce, OAD, implementasi, dan MySQL. Langsung saja kita ke pendahuluannya. Jadi, manfaat yang diperoleh dengan menggunakan transaksi melalui e-commerce ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dengan menggunakan penjualan online yang biayanya lebih murah dan juga sekaligus mengurangi biaya-biaya operasional seperti kertas, pencetakan katalog, dan struk pembayaran. Lalu, eh, terdapat beberapa masalah dalam mengimplementasikan web e-commerce ini, seperti banyaknya kendala yang dialami, yaitu mulai dari perancangan website, interaksi antara pembeli dan website, sering terjadi kesalahan dalam transaksi keuangan, keterlambatan dalam penghitungan stok barang, gaji karyawan. Ada tujuan dengan adanya implementasi web elektronik e-commerce ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan persaingan bisnis perdagangan dan dapat menjual produk lebih banyak, dapat mengurangi infrastruktur perusahaan, pengurangan biaya perusahaan, meningkatkan keuntungan bersih, pengurangan harga produk, dan manfaatnya antara lain eh, pengguna atau konsumen itu bisa belanja 24/7, yang artinya bisa belanja dimanapun dan kapanpun dalam waktu 24 jam full. Lalu selain itu juga menghemat waktu karena karena pembeli tidak perlu untuk mendatangi toko secara langsung, jadi bisa secara online. Lalu langsung ke metode penelitian. Jadi model pengembangan perangkat lunak ini menggunakan konsep OAD, mana konsep OAD ini merupakan metode pengembangan sistem yang lebih menekankan pada objek dibandingkan dengan data atau proses. Jadi dalam tahapannya OAD ini terbagi menjadi dua, yaitu OOA, Object Oriented Analysis, dan OOD, Object Oriented Design. Adapun beberapa langkah-langkah dalam OOA, yaitu antaranya menganalisis masalah, lalu menjelaskan proses yang terjadi di dalam sistem, lalu identifikasi objek, menentukan atribut, dan mendefinisikan operasi. Lalu setelah itu tahapan yang kedua yaitu OOD atau Object Oriented Design. Ada beberapa tahapan dari OOD yaitu desain subsistem, desain objek dan kelas, dan desain pesan.
Lalu metode pengembangan perangkat lunak. Metode yang digunakan penulis untuk pengembangan perangkat lunak ini yaitu menggunakan metode berorientasi objek, yang mana memiliki konsep kelas, objek, metode atribut, enkapsulasi, pewarisan antarmuka, reusability, generalisasi, dan spesialisasi komunikasi antar objek, polimorfisme, dan package. Lalu, adapun tools atau alat bantu yang digunakan dalam pengembangan sistem ini antara lain penulis menggunakan tools UML atau Unified Modeling Language, di mana terdapat 13 macam diagram di dalamnya. Namun pada kali ini penulis hanya menggunakan 6 diagram atau 5 diagram, yaitu diantaranya activity diagram, lalu use case diagram, class diagram, deployment diagram, dan sequence diagram. Nah, pada activity diagram ini lebih fokus kepada menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas. Lalu yang selanjutnya use case diagram ini, use case diagram menggambarkan kebutuhan sistem yang dibutuhkan dengan nyata, siapa saja yang akan menggunakan sistem, dan dengan cara apa saja pemakai dapat saling berhubungan dengan sistem. Jadi bisa dikatakan use case diagram ini menggambarkan hubungan antara aktor dan use case. Lalu yang selanjutnya kelas diagram ini membantu visualisasi struktur kelas dari suatu sistem dan hubungan antar kelas dari penjelasan detail tiap kelas. Lalu deployment diagram ini untuk mempermudah user dalam pemakaian sistem yang telah dibuat. Jadi misalnya itu untuk mendeskripsikan sebuah situs web. Ini deployment diagram menunjukkan komponen perangkat apa yang berjalan pada setiap node dan bagaimana dan bagian-bagian yang terhubung setiap itu. Lalu selanjutnya sequence diagram. Jadi sequence diagram ini eh, memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan yang sesuai dengan use case juga. Lalu selanjutnya tools lainnya yang digunakan itu website, karena sistem yang akan digunakan ini berbasis website, tentunya membutuhkan website. Lalu selain itu juga membutuhkan MySQL sebagai perlunak dan bahasa pemrograman untuk database-nya, lalu membutuhkan SAM, lalu Adobe Dreamweaver, eh, dan Adobe Photoshop. Lalu hasil dan pembahasannya, analisa data proses bisnis. Nah, jadi tentunya pastinya ada activity diagram dari sistem tersebut. Lalu selain itu juga ada use case diagram dalam proses perdagangan elektronik atau e-commerce ini. Use case diagramnya dapat menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna dalam melakukan aktivitas proses sistem informasi perdagangan e-commerce. Sebagai contoh berikut use case diagramnya. Lalu selanjutnya perancangan database. Jadi database ini diperlukan untuk menyimpan data dari sistem tersebut. Adapun menggunakan beberapa tabel, yaitu tabel konsumen, tabel produk, kategori produk, kirim, order history, jasa kirim, kota, modbank, yang semua ini digambarkan dalam diagram LRS atau Logical Record Structure. Logical Record Structural (LRS). Lalu hasil implementasinya, ada pun beberapa hasil implementasinya seperti pada gambar berikut. Ada menu struktur tampilan yang dapat dilihat. Dari struktur tampilan ini menampilkan 3 menu, yaitu ada menu untuk admin, menu untuk customer, dan menu keluar. Lalu ada tampilan login admin yang dapat dilihat seperti pada gambar. Lalu halaman menu utama ini sebagai halaman beranda dari sistem aplikasi. Lalu halaman tambahan dari produk, halaman
tampilan ragam produk, halaman order, halaman tampilan order pemesanan, lalu halaman tampilan pembayaran. Halaman pembayaran lalu proses rekening, halaman tampilan jasa oksigen. Lalu kita masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya aplikasi e-commerce ini dapat diharapkan nantinya dapat mempermudah customer dalam melakukan jualan customer dan pembeli, penjual dan pembeli dalam melakukan penjualan online. Jadi dapat lebih efisien dibandingkan secara konvensional. Lalu selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan penjualan di berbagai wilayah, baik dalam kota ataupun luar kota. Lalu dapat mempromosikan barang yang dijual itu menjadi lebih luas lagi cakupannya. Eh, Lalu selain itu juga penulis berharap agar eh, bermanfaat agar website e-commerce ini nantinya dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan dan masyarakat. Adapun beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis untuk kemajuan sistem ini yaitu tersedianya sumber daya manusia dalam menjalankan website ini agar website ini bisa berjalan dengan lebih baik. Lalu dapat diharapkan ke depannya untuk lebih meningkatkan keamanan website ini. Lalu eh, untuk perkembangannya sebaiknya diberikan pendidikan mengenai pelayanan e-commerce berbasis website ini kepada masyarakat maupun pihak perusahaan ataupun pribadi. Lalu untuk dijadikan perkembangan diharapkan dapat menambahkan pengamanan eh, dan upload bukti pembayaran dalam konversi pembayaran. Lalu yang terakhir, untuk mengatasi kerusakan sistem maupun perangkat keras, sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu tertentu itu dapat dilakukan backup data dari database yang dibuat ke dalam penyimpanan luar baik hard disk lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.